Halo saudara, selamat malam. Program vaksinasi COVID-19 telah dimulai sejak 10 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2021. Vaksinasi nasional ini sebagai salah satu upaya mengatasi pandemi virus corona di tanah air. Mempercepat vaksinasi menjadi harapan pemerintah. Namun, kini muncul wacana vaksinasi mandiri oleh swasta. Kementerian Kesehatan menyatakan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok harus dilakukan vaksinasi kepada 181 juta rakyat yang berusia di atas 18 tahun. Sementara total vaksin yang dibutuhkan sebanyak 426 juta dosis vaksin. Kementerian Kesehatan menyebut untuk tahap pertama ada 1,6 juta tenaga kesehatan yang akan divaksinasi. Pemerintah juga akan fokus memvaksinasi tenaga pelayanan publik dan lansia mulai Maret mendatang. Ada 17,4 juta tenaga pelayanan publik dan 21,5 juta lansia yang menjadi target vaksinasi. Survei Litbang Kompas pada awal tahun 2021 menunjukkan 49,2% responden menerima divaksinasi dengan mengedepankan berbagai kalkulasi ekonomi, politik, dan sosial keagamaan. Sementara 26,8% responden menyatakan siap divaksinasi karena meyakini nilai manfaat dari vaksin COVID-19. Kemudian ada 18,8% yang ragu-ragu atau cenderung menolak vaksinasi. Sedangkan responden yang menjawab menolak vaksinasi ada 5,2%. Kini muncul keinginan dari dunia usaha untuk menggelar vaksinasi mandiri bagi pegawai di perusahaan mereka. Bagaimana pemerintah menjamin keadilan dan kesetaraan vaksin jika vaksinasi mandiri nantinya dilaksanakan? Kami akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Syarif. Pemerintah tengah mengkaji pelaksanaan vaksinasi mandiri. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah membuka opsi vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Namun Jokowi mengatakan jika mekanisme tersebut dilaksanakan, vaksin yang digunakan kemungkinan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda. Tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan vaksinasi mandiri tetap diperlukan tetapi tidak dijadikan prioritas. Karena vaksin gratislah yang dinomorsatukan pemerintah. Vaksin yang gratis harus menjadi prioritas negara, vaksin mandiri mengikuti setelah ada vaksinasi gratis, bulannya kapan tergantung keberadaan tadi stoknya dengan merek yang berbeda, yang di luar yang diputuskan oleh tadi Kemenkes sebagai ini vaksin gratis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan sejumlah hal penting terkait vaksinasi mandiri. Budi menegaskan vaksin untuk masyarakat harus diberikan secara gratis sebagai hak warga negara dan merata untuk semua golongan. Tolong dipastikan bahwa ini sudah diberikan sebagai haknya semua rakyat untuk dapat secara gratis. Jadi apapun mekanismenya tadi, saya terbuka asalkan itu secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun koalisi masyarakat sipil menolak rencana soal vaksinasi secara mandiri oleh swasta. Penggagas koalisi lapor COVID-19 Irma Hidayana mengatakan pelaksanaan vaksin mandiri akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Dia khawatir pemberian izin vaksinasi mandiri makin membatasi ketersediaan vaksin gratis. Bayangkan, Sinovac dan semua perusahaan penyedia vaksin kalau menghadapi permintaan negara saja kewalahan, apalagi kalau nanti pengusaha langsung potong jalur mengontak produsen dan pembeli vaksin. Kata Irma, seperti kami kutip dari kompas.com. Pemerintah harus memastikan program vaksinasi dilakukan secara gratis dan adil untuk seluruh masyarakat, sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran corona di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kajian pemerintah terhadap peluang vaksinasi mandiri? Jika vaksinasi mandiri menjadi kenyataan, bagaimana pelaksanaannya agar tidak mengganggu program vaksinasi gratis
pada kelompok prioritas. Bagaimana pula pemerintah menjamin keadilan dan kesetaraan vaksin bagi masyarakat? Kita bahas bersama pelaksana tugas Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Maksi Rein Rondonu. Selamat malam Pak Maksi. Selamat malam Mbak Sofi. Ada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Rosan Perkasa Ruslani. Pak Rosan, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi, salam sehat selalu. Ada pula Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam. Dok Ari, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Ada pula Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Muhammad Faisal. Pak Muhammad Faisal sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Saya mau ke dari perwakilan pemerintah dulu dari Kemenkes. Pak Maksi, apakah memang pemerintah saat ini membuka peluang adanya vaksinasi mandiri secara berbayar? Ada atau tidak peluang itu? Ya, Mbak Sofi, seperti disampaikan oleh Pak Presiden, ya pemerintah membuka opsi untuk vaksin. Saya baru klarifikasi lagi, jadi kita bukan vaksin mandiri tapi vaksin gotong royong. Ya, gotong royong. Jadi kenapa? Karena untuk kita mencapai kekebalan kelompok, tadi disampaikan oleh Mbak Rosi, herd immunity, tentu kita perlu ada kerjasama dari berbagai pihak. Maksudnya gotong royong ini apa Pak? Jangan-jangan hanya semacam istilah saja. Kayak kemarin kita semua dibikin bingung antara PSBB dan PPKM. Sekarang vaksinasi mandiri dan vaksinasi gotong royong. Apa bedanya? Ya, vaksin gotong royong ini boleh dikatakan bahwa peran juga yang lain itu dibutuhkan swasta. Tetapi sekali lagi ini harus prioritaskan vaksin program yang disiapkan oleh pemerintah untuk 181 juta penduduk. Oke, jadi memang prioritas tetap yang 181 juta, tapi ada vaksinasi gotong royong yang berbayar, begitu? Ya. Yang dibayar oleh masing-masing perusahaan atau perorangan, mandiri, begitu? Ya, benar sekali. Jadi bisa dalam bentuk perusahaan untuk menjamin anggota pegawainya maupun keluarganya, ya bisa. Jadi tetap berbayar walaupun namanya gotong royong ya? Ya. Oke, ini kembali lagi istilah-istilah nih yang semoga nanti tidak membingungkan masyarakat. Saya beralih ke Pak Rosan. Pak Rosan, mengapa sih dari pihak Kadin, terutama Anda, sampai kemudian memunculkan wacana untuk diadakannya vaksinasi mandiri? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Karena kami melihat bahwa semakin cepat vaksinasi ini diberikan kepada masyarakat Indonesia, semakin cepat juga faktor ketidakpastian karena kesehatan dan juga pemulihan ekonomi diharapkan menjadi lebih cepat. Dan ini kan adalah musibah ya. Kalau musibah kan kita harus bersama-sama nih, tadi disampaikan ya, kita harus bergotong royong. Ini bukan hanya beban pemerintah gitu. Karena harus diingat juga bahwa vaksinasi ini kan bukan hanya sekali, bukan hanya tahun ini bisa tiap tahun kita bervaksinasi. Masa ini semua dibebankan kepada pemerintah? Dan kita pun akan memberikan gratis loh Mbak, ini kita kepada para pekerja kita, pada karyawan kita, dan juga pada keluarganya gratis. Jadi ini adalah yang kita lihat untuk kebaikan juga kita semua. Kenapa? Karena untuk pengusaha, kita kan juga menjalankan protokol kesehatan. Kita secara reguler setiap 2 minggu sekali, setiap sebulan sekali kita mengadakan antigen, kita mengadakan PCR. Ya, yang cost-nya kan kalau kita laksanakan vaksinasi saja, mungkin untuk selama 6 bulan setahun akan juga menjadi lebih efisien. Jadi itu pun sebenarnya sudah berbicara dengan asosiasi industri, dengan para pengusaha, sama sekali juga tidak membebani para pengusaha. Karena sudah ada dalam budget kita. Oke, begini, kalau kemudian ada vaksinasi mandiri ini yang kemudian digagas oleh para pengusaha untuk para karyawannya dan keluarganya, dapatnya dari mana Pak Rosan? Oke, kita mengusulkan 2 ya Mbak Sofi. Pertama adalah yang kita beli dari pemerintah. Itu yang pertama. Beli dari pemerintah? Ya, ada 2. Satu dari pemerintah, kedua adalah kita mengimpor langsung. Karena untuk kita mengimpor langsung, kita pun dari produsen yang kita kontak itu menyatakan bahwa tetap dari pemerintah Indonesia harus memberikan izin bahwa ini boleh dibeli langsung oleh pengusaha. Jadi kita mengusulkan 2 hal itu karena kita kan juga harus mengantisipasi ke depannya gitu. Jadi
Oke. Itu yang kita usulkan, Mbak. Oke, impor langsung jelas sudah tidak bisa karena saya mengutip harian LA Times ini pada tanggal 18 Desember tahun 2020, terutama yang saat ini sedang dibicarakan, Moderna dan Pfizer menyatakan dokter dan warga pribadi tidak bisa membeli dari mereka secara langsung untuk saat ini. Di Amerika Serikat saja pemerintah mengontrol alokasi untuk 50 negara bagian. Ini sudah firm dinyatakan. Bahkan di dalam data yang kemarin dimunculkan di kompas.id, beberapa perusahaan produsen vaksin menyatakan bahwa memang order baru bisa dilakukan untuk pemerintah minimal 30 juta, maksimal 130 juta. Ini tentu luar biasa besar. Artinya jangan-jangan nanti kemungkinan yang pertama adalah memang beli dari pemerintah. Kalau beri dari pemerintah, bagaimana dari Kadin bisa memastikan bahwa ini tidak mengganggu vaksinasi untuk masyarakat yang gratis? Karena pemerintah sendiri sedang kewalahan untuk menyediakan 181 juta dosis vaksin, vaksin kali 2 untuk masyarakat yang gratis, kok malah mau dibeli oleh pengusaha? Mbak, saya mungkin koreksi sedikit ya Mbak tadi disampaikan. Kan vaksin itu bukan hanya Pfizer dan Moderna. Vaksin itu ada AstraZeneca, ada yang lain-lain, ada Sputnik. Jadi saya bisa pastikan kalau impor itu dibuka, saya bisa pastikan akan ada barangnya. Kenapa saya berani bicara seperti ini? Karena kita sudah melakukan pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan lainnya, gitu Mbak. Itu bisa saya pastikan. Boleh diberitahu perusahaan mana yang sudah diajak bicara oleh Pak Rosan? Oke, oleh teman-teman sudah ada bicara dengan satu AstraZeneca, kemudian juga dengan Sputnik, kemudian juga dengan yang lain-lain, tetapi saya bisa pastikan itu bisa persediaannya itu ada, karena buat mereka itu ada yang G2G, ada yang B2B juga, karena kenapa mereka ini adalah juga perusahaan swasta, Mbak. Oke. Dan perusahaan itu perusahaan swasta, jadi mereka ada alokasi, malah sudah ada gitu. Sputnik dan AstraZeneca ini kan sampai saat ini belum belum masuk ke Indonesia. Bagaimana dengan uji klinisnya? Bagaimana dengan emergency use authority-nya? Ya, tentunya kita akan mengacu kepada semua peraturan yang ada. Tetap harus lewat persetujuan dari BPOM dulu. Itu harus kita lalui dan bisa sampaikan sebetulnya mereka sekarang sudah mengajukan ke BPOM. Jadi semua peraturan harus kita harus ikuti. Sekarang ini kan juga menyangkut keselamatan dari masyarakat secara keseluruhan. Oke, itu bagian pengadaan vaksinnya. Nah, siapa yang kemudian akan menyuntikkan vaksin? Vaksinator di Indonesia saat ini jumlahnya terbatas. Semuanya sebisa mungkin digunakan untuk vaksinasi gratis dari pemerintah. Pasti akan dipakai semuanya oleh pemerintah. Kalau misalkan sampai pengusaha bisa mendatangkan itu, vaksinatornya dari mana? Apakah lagi-lagi meminta dari pemerintah? Mbak, gini ya. Kan sekarang yang vaksinator yang ada, yang dipergunakan kan sekarang memang masih dari pemerintah. Nah sekarang pun untuk logistiknya dan juga untuk rantai pasoknya, cold chain-nya dan penyuntikan sekarang kan juga saya bilang libatkan swasta dan sekarang akhirnya kan dilibatkan juga swasta, gitu. Jadi justru vaksinator dari swasta ini akan lebih banyak, Mbak. Jadi kita jangan berpikiran pesimis lah, jangan berpikiran nanti ini akan ini. Jangan, intinya kita semua mau bantu bergotong royong kok, mau bersama-sama gitu. Jadi tolonglah jangan ada pemikiran nanti ini menjadi akan merugikan. Nggak ada sama sekali dalam pemikiran kami. Kami hanya ingin bersama-sama, kita tahu ini adalah musibah yang pihak swasta pun harus ikut berkontribusi secara aktif dan positif. Pak Maksi, saya ingin dapat respons Anda dari pernyataan Pak Rosan tadi. Betul, memang skemanya seperti itu, sudah dibicarakan dengan pemerintah? Ya, skema itu sudah dibicarakan dalam rapat Menteri di Perekonomian, saya kira di KPCPEN. Tetapi kita belum sampai pada teknis seperti tadi, jadi saya kira prinsipnya betul-betul gotong royong ini harus dilaksanakan. Vaksin pun sudah disampaikan oleh Pak Presiden dan kami akan tindak lanjuti bahwa vaksin yang diadakan oleh vaksin gotong royong ini di luar dari vaksin yang disiapkan oleh vaksin pemerintah yang gratis ini. Oke. Jadi itu sudah pasti. Kemudian tadi gotong royong itu pun memang sudah dari sekarang karena kita libatkan swasta. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Kadin bahwa memang untuk mencapai Pak Presiden memerintahkan
untuk 181 juta ini harus selesai dalam 300 hari. Nggak boleh lewat 1 tahun. Nah ini kita butuh vaskes, fasilitas kesehatan rumah sakit swasta dari sekarang. Bagaimana vaksinatornya? Kita tinggal melatih, ada usulan dari rumah sakit swasta, klinik utama, tenaga kesehatannya kita latih dari Kementerian Kesehatan yang latih. Jadi gotong royong kan sudah dari sekarang, sudah dilakukan. Pak Maksi begini, ini beberapa hari yang lalu Pak BGS, Menteri Kesehatan sendiri menyatakan bahwa permintaan Presiden untuk vaksinasi dalam waktu 1 tahun dibilang berat. Bahkan menggunakan contoh di daerah pedalaman bisa sampai 8 tahun karena kesulitan di bidang puskesmas dan cold chain storage itu. Lalu kemudian Pak BGS sendiri juga menyatakan bahwa untuk mendapatkan 181 juta kali 2 saja sulitnya setengah mati. Apakah tidak kemudian Kementerian Kesehatan justru memprioritaskan memenuhi yang 181 juta ini sebelum kemudian memberi lampu hijau kepada pengusaha untuk mendapatkan secara mandiri? Ya, saya kira yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan itu kalau dilihat dengan kondisi yang berdasarkan data-data untuk fasilitas kesehatan yang saat ini. Tetapi kalau kita lihat ke depan itu strategi-strategi lain juga kita bisa lakukan. Misalnya kita melakukan vaksinasi di dalam bentuk pos pelayanan di gedung-gedung yang besar, di Istora pun bisa kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya kira ini sangat membantu di samping fasilitas kesehatan. Yang pasti untuk vaksinator kita akan latih terus. Ya, kita targetkan sampai Maret ini ada 81.000 vaksinator yang akan kita latih. Oke. Jadi kalau Pak Menteri katakan itu melihat kondisi fasilitas kesehatan sekarang. Jadi kita bisa lakukan dengan cara lain. Ya, strategi kita untuk pos-pos vaksinasi kita bisa buka. Ya, sesaat lagi kan saya tanyakan tanggapan dari Pak Ari dan juga Pak Faisal. Sesaat lagi saudara, Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.